Makanya jangan sampai ada pikiran yang di luar sholat masuk ke dalam sholat. Ya. Allahu Akbar. Ketika kita seperti ini, Allahu Akbar. Apa arti seperti ini? Artinya kita melempar semua dunia kita ke belakang. Pasrah. Ya. Jangan bawa-bawa dunia ke dalam sholat. Sholat itu adalah koneksi kita dengan Allah. Sangat malu, sangat aib ya, ketika kita berhadapan dengan Rabb kita dan kita berpikiran keluar Rabb kita, keluar ibadah kita, membawa-bawa dunia yang hina ke dalam sholat kita. Ya. Kemudian cari tahu atau cari terjemahan atau memahami tentang doa iftitah. Ya. Allahu Akbar kabira. Alhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini adalah iftitah ya. Atau izin kita masuk ke dalam sholat ya. Ada banyak doa iftitah. Salah satunya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama naqqayta as-sawad al-abyad min ad-dams. Allahumma ighsilni min khataayaya bis-salji wal ma'i wal barad ya. Kemudian pahami Al-Fatihah ya. Sangat aib bagi kita seorang muslim yang mana kita membaca Al-Fatihah sebanyak berapa kali dalam sehari, tapi kita tidak tahu maknanya. Sangat aib ya. Sangat memalukan ya. Rutinitas kita sehari-hari tapi kita tidak paham artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. 3 untuk Allah, 3 untuk kita, 3 antara kita, perjanjian antara kita dengan Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahman Ar-Rahim. Tuhan semesta alam yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, yang berkuasa pada hari Yaumuddin, hari pembalasan. Ya. Itu kalau tahu Syekh Sudais, Imam Masjidil Haram, ketika dia sampai, kadang-kadang ketika dia sampai Malik Yaumiddin, itu hatinya tidak kuat. Baru sampai Malik Yaumiddin dia sudah menangis. Betapa besar makna atau arti dari Malik Yaumiddin, penguasa pada hari kiamat. Ya. Ini 3 untuk Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yaumiddin. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ya. Ini antara kita dengan Allah. Ya. Ketika kita menyembah Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ini untuk kita. Berikanlah kami petunjuk untuk jalan yang lurus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang mana telah Engkau berikan kepada mereka. Siapa mereka? Orang-orang mukmin. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan yang golongan yang telah Engkau sesatkan nanti, yang telah Allah murkai. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim. Siapa yang maghdubi 'alaihim? Orang Yahudi. Ya. Orang Yahudi adalah orang kaum yang terlaknat, al-maghdub, yang diberikan murka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan orang-orang yang disesatkan. Ya. Siapa orang-orang yang disesatkan? Orang Nasrani. Ya. Dia cari ibadah mereka. Ya. Tidak ada namanya ibadah bernyanyi-nyanyi di dalam gereja, di dalam rumah. Itu ibadah macam apa? Itu makanya Allah bilang al-dhalin, orang-orang yang disesatkan. Ya. Makanya kalau kita
menyimpang dari agama kita, maka kita termasuk seperti zalim, berusaha menyimpang dari agama kita, tidak mengikuti agama kita dengan lurus, ya. Atau al-maghdubi alaihim, ya, yang diberikan murka oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ini kita tadabburkan, ya. Kunci untuk khusyuk dalam sholat kita tadabburkan. Kemudian kita membaca surat, ya. Apa surat favorit kita? Qul huwallahu ahad. Setiap umat muslim selalu favoritnya surat itu. Itu surat itu pendek tapi maknanya sangat besar, ya. Kalau kita mau memahami, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah yang Maha Esa, Allahus Samad. Apa itu as-samad? As-samad artinya tidak membutuhkan, ya. Itu sifat Allah adalah tidak membutuhkan, dibutuhkan dan tidak membutuhkan, ya. Itu sifat zat yang maha kaya, dibutuhkan dan tidak membutuhkan. Allah tidak butuh sholat kita, Allah tidak butuh apa yang sedang kita kerjakan, ya. Sholat kita, zakat kita, puasa kita, Allah tidak butuh itu semua. Tapi kitalah yang butuh, ya. Allahus Samad, Allah dibutuhkan dan tidak membutuhkan. Makanya ketika ada orang yang mengatakan bahwa Allah memiliki anak, itu Allah sangat murka, ya. Sesuatu yang memiliki anak adalah sesuatu yang membutuhkan, ya. Kita membutuhkan anak, tapi Allah tidak membutuhkan anak, ya. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, ya. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada suatu zat yang sama dengannya, ya. Minimal kita mengetahui arti-arti ini, ya. Ini adalah kunci pertama untuk kita khusyuk di dalam salat, ya. Insyaallah kita lanjutkan besok saja. Semoga kita bisa bertemu lagi besok saja. Amin. Qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Allahumma ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum. Saya live Facebook, Masya Allah. Kamu Cianjur? Semarang, how are you? Alhamdulillah. Palembang, Betawi. Ya, semoga bermanfaat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, lima maula wa ni'man nasir. La haula wala quwata illa billahil azim. Ada mang, Alhamdulillah. Anto. Orang Cicadas.